Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih saudara. Selamat kita berjumpa pada pagi hari ini dalam ibadah online kita. Karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Karena kita percaya kita boleh melewati hari-hari kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatanku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bersamamu. Oh, bersamamu Bapa, hanya bersamamu Tuhan kami sanggup melewati semua yang terjadi dalam hidup kami. Amin.
perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah, anugerahmu besar melimpah, anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari sembah Dia. Bersama denganmu Bapa, kami melewati setiap musim hidup kami. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah, anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Kita kembali dalam ibadah di minggu ini. Puji Tuhan, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah kembali. Kiranya Engkau yang memberkati, mengurapi jalannya ibadah ini Tuhan, dan tiba waktunya kami rindu merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkati pemberitaan firman-Mu, urapi hamba Tuhan dalam menyampaikan isi hati-Mu,
Dan berikan kami pendengar hati seperti tanah yang subur, sehingga tatkala benih firman itu ditaburkan, ia akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami umat-umat-Mu. Kami berdoa segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalan pemberitaan firman Tuhan, kami bersadi patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata lockdown, physical distancing, social distancing, PSBB, mungkin ini bukan hal-hal yang asing lagi bagi kita. Ini merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, menjadi hal yang kurang enak ketika di masa-masa ini kita berada di dalam kondisi yang serba terbatas. Bahkan banyak hal yang mempengaruhi kehidupan orang-orang di masa ini. Mereka harus work from home, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan seperti yang kita lakukan hari ini, beribadah dari rumah. Seakan kemerdekaan kita hilang hanya karena virus COVID-19 ini. Dan mari kita melihat apa yang Alkitab sampaikan mengenai kemerdekaan dan bagaimana kita memaknai kemerdekaan itu. Firman Tuhan hari ini saya akan bawa kita untuk membaca kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Surat Galatia ini ditulis oleh Paulus untuk mengingatkan bahwa jemaat-jemaat di Galatia adalah orang-orang merdeka. Mengapa kemerdekaan menjadi isu yang diangkat oleh Rasul Paulus dalam suratnya ini? Kalau kita pelajari kitab Galatia, jemaat orang-orang percaya di Galatia menghadapi satu tantangan, di mana ada guru-guru palsu yang ingin mengajak mereka kembali mengikuti hukum Taurat, kembali hidup berdasarkan adat istiadat Yahudi. Dan karenanya Paulus menegaskan, kita ini merdeka karena Kristus. Hal ini Paulus tekankan, kemerdekaan seseorang itu hanya ada di dalam Yesus. Dan hanya Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang dapat mengerjakan kemerdekaan itu. Dikatakan, jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Orang-orang di Galatia seperti yang tadi saya sampaikan, mereka mulai terpengaruh oleh hasutan dari guru-guru palsu. Guru-guru palsu mengajak mereka kembali kepada hukum Taurat. Mengajak mereka ke sebuah pola hidup yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Paulus, yaitu Injil kebenaran Kristus kepada mereka. Hari-hari ini Bapak Ibu, dengan kasih Kristus saya mengingatkan kita semua, kebenaran firman Tuhan menyatakan, jangan kita tukarkan iman kita di dalam Kristus. Di masa-masa sukar ini, jangan tukarkan iman pengharapan kita di dalam Kristus. Di masa sukar ini, jangan kita menukar pola hidup kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dengan hal-hal yang lain yang seakan menawarkan kita kelonggaran, menawarkan kita jalan pintas yang mungkin menawarkan kita kebebasan, kenyamanan di masa-masa sukar ini. Kalau ada hari-hari ini orang yang mulai menggoyahkan iman kita. Kalau ada hari-hari ini tawaran yang seakan menggiurkan. Tetapi konsekuensinya kita harus kompromi bahkan meninggalkan iman kepercayaan kita. Jangan dengarkan itu. Jangan hiraukan itu. Abaikan, tinggalkan. Mari kembali kita mendengar firman Tuhan. Mari kita kembali melihat apa yang Yesus ajarkan. Mari kita kembali melihat apa yang Alkitab, firman Tuhan ini ajarkan kepada kita. Jangan tukarkan. Walau hari-hari ini memang banyak orang dalam masa-masa yang tidak enak.
Beberapa orang harus kehilangan mata pencaharian mereka. Beberapa karyawan harus mau bekerja penuh waktu dengan gaji yang dipotong sebagian atau separuh. Hari-hari ini kita berada dalam kondisi yang memang tidak enak. Tapi kebenaran firman Tuhan kali ini mengingatkan kita kembali. Jangan tukar pengharapan kita dengan hal yang lain. Jangan tukar iman kita di dalam Kristus dengan hal yang lain. Kemerdekaan kita adalah ketika kita hidup di dalam Kristus, dan sekali lagi saya tekankan. Kemerdekaan kita hanya kita miliki di dalam Kristus. Dan hanya Kristus yang satu-satunya yang sanggup mengerjakan kemerdekaan itu di dalam kehidupan kita. Hari ini kondisi tidak akan mematahkan semangat kita. Hari ini kondisi tidak akan jadi alasan untuk kita tidak terus memuliakan Tuhan, untuk kita tidak terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena sebenarnya Kristus yang sudah mengerjakan kemerdekaan itu di dalam kehidupan kita, dan karenanya kita orang-orang merdeka. Ayat 13 mengajarkan bagaimana seharusnya kita memaknai kemerdekaan itu. Mari kita baca bersama ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan daging. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita orang merdeka. Kristus yang memerdekakan kita. Untuk memerdekakan kita, Ia membayar harga yang mahal. Ia mau mati, menanggung dosa-dosa kita. Karena dengar Bapak Ibu, konsekuensi melanggar hukum Taurat ialah kutuk dan kematian. Dan untuk memerdekakan kita, maka Kristus rela menanggung kutuk dan mati bagi kita di kayu salib. Sehingga upah dosa, upah pelanggaran hukum Taurat yang seharusnya kita terima, tetapi karena Kristus menanggungnya, kita diberikan kasih karunia. Kita dijadikan orang merdeka. Dan ayat 13 mengajarkan kita bagaimana kita hidup selayaknya di dalam kemerdekaan, di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan itu. Fokusnya adalah kita menunjukkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita dengan kita mau mengasihi sesama. Kita nggak bisa hidup sembarangan. Sebagai orang percaya, Alkitab mengajarkan kita di dalam hidup merdeka, di dalam hidup dalam kasih karunia. Kita nggak bisa hidup sembarangan. Fokus kita bukan untuk diri kita sendiri. Kembali saya tekankan, memaknai kebenaran di dalam Kristus. Memaknai kemerdekaan di dalam Kristus. Fokusnya adalah menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita dengan mengasihi sesama. Hari ini kita work from home. Semua dilakukan di rumah. Seakan kita punya kebebasan untuk melakukan setiap aktivitas yang kita mau di rumah. Tapi saya tekankan ini butuh integritas yang tinggi. Bagi para pekerja yang memang harus kerja di rumah, mari lakukan pekerjaan Anda seperti Anda melakukan itu di kantor. Ketika ada pengawas Anda, supervisor, manager atau bos Anda, bekerjalah di rumah seperti Anda bekerja sebaik-baiknya di tempat Anda kerja, di kantor, di lapangan, kerjakan yang terbaik. Begitu juga ketika kita beribadah di rumah. Beribadahlah seperti Anda datang di rumah Tuhan, di gereja. Kenakanlah pakaian yang selayaknya Anda pakai beribadah. Kondisikan ruangan tempat Anda beribadah dari rumah selayaknya Anda berada di rumah Tuhan. Tidak harus mewah, tetapi rapi dan mendukung Anda untuk beribadah di rumah. Ingat, kebebasan kita adalah menunjukkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita dengan kita mengasihi sesama. Kita gak bisa hidup sembarangan.
Kita nggak bisa hanya mementingkan diri kita sendiri. Kemerdekaan kita justru membuat kita lebih peka terhadap kondisi sekitar. Jangan kita bersenang ketika melihat orang lain menderita. Mari kita mau lebih sensitif. Mari kita mau saling mendoakan. Terlebih lagi ketika kita bisa menolong. Mari kita berikan bantuan kepada sesama kita yang membutuhkan di masa-masa sukar ini. Ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Paulus mengutip apa yang Yesus sampaikan. Inti dari hukum Taurat itu justru adalah kasih. Karena itu Paulus menegaskan, kalau Yesus saja mengatakan hukum Taurat itu intinya kasih, terlebih kita yang hidup di dalam suatu perjanjian baru, di dalam kemerdekaan yang dikerjakan oleh Kristus, kita kembali harus menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita dengan mengasihi sesama. Ayat 15 dikatakan, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Paulus mengajarkan, ketika kita mulai mementingkan diri sendiri, ketika kita sudah tega untuk menyakiti orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri, sebenarnya kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Bukan sekedar menghancurkan orang lain. Karena dengan mementingkan diri sendiri, sebenarnya ujungnya adalah kebinasaan. Sekali lagi memaknai kemerdekaan di dalam Kristus. Kita harus menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita dengan mengasihi sesama. Hari-hari ini kita sangat tergoda untuk mulai mementingkan diri sendiri. Untuk mulai memenuhi kebutuhan pribadi atau golongan sendiri. Tetapi kebenaran firman Tuhan kali ini mengajak kita untuk lebih peka terhadap kebutuhan sekitar, terhadap kepentingan orang lain. Mari sama-sama kita akan lihat apa yang Paulus ajarkan, apa yang firman Tuhan ini ajarkan kepada kita. Pasal yang ke-6, ayat yang pertama berkata seperti ini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Di masa sukar ini saya katakan banyak godaan Bapak Ibu. Dan seandainya kita melihat orang terdekat kita melakukan sebuah pelanggaran, melakukan sebuah tindakan yang tidak baik, mari, karena kita adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengerti kebenaran, kita mau mengajak mereka kembali melakukan apa yang benar. Kalau kita mulai melihat mereka lemah, tidak bersemangat, tidak berintegritas dalam bekerja, mari kita mau semangati mereka. Mari kita mau memberikan encouragement. Mari kita mau memberikan mereka kata-kata motivasi yang membangun. Atau mungkin teguran untuk mengingatkan mereka, menyadarkan mereka kembali melakukan apa yang benar. Di kesempatan-kesempatan seperti ini, maka keberadaan orang-orang percaya itu sangat penting. Kalau tidak ada orang percaya yang mau peduli dengan keadaan, kalau tidak ada orang percaya, orang benar yang mau menyuarakan kebenaran, maka di saat-saat seperti ini, banyak peluang kesempatan untuk orang lain itu tergoda melakukan hal-hal yang jahat. Karena saya pribadi memiliki sebuah pemahaman. Justru di masa-masa sukar seperti ini, di masa-masa yang serba terbatas seperti ini, di masa-masa yang tidak enak seperti ini, Injil kebenaran Kristus sangat relevan untuk disampaikan. Di setiap kesempatan, mungkin dengan cara-cara yang tidak konvensional, mungkin dengan cara-cara yang unik, melalui media sosial, pertemuan online, di setiap kesempatan,
kabarkanlah Injil Kristus itu. Kabarkanlah kebenaran firman itu. Ini adalah sebuah hal yang dibutuhkan orang hari-hari ini. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat pergi ke sebuah pusat perbelanjaan. Dan saya melihat ada sebuah pola. Di mana banyak orang yang mulai antri membeli TV. Apa yang saya pelajari dari hal ini Bapak Ibu? Saya melihat di masa-masa social distancing, work from home, orang punya banyak waktu di rumah dan mereka butuh hiburan. Mereka butuh sesuatu yang dapat mengisi waktu luang mereka. Dan saya mendapati dari pola belanja di waktu itu, TV merupakan sebuah hal yang mereka anggap bisa memberikan mereka hiburan. Sesuatu yang dapat mengisi waktu luang mereka. Dan saat ini saya menghimbau, Bapak Ibu kalau punya TV, apalagi yang smart TV, yang bisa connect internet, mari selektif dalam memilih siaran-siaran TV. Dalam memilih channel tontonan. Terutama Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil. Karena tontonan yang sudah tersambung internet, itu bisa menayangkan berbagai macam tayangan. Dan tidak sedikit channel-channel TV itu yang menyisipkan unsur kekerasan dan unsur pornografi. Karena itu mari kita selektif dalam memilih channel-channel tayangan di TV kita. Smart TV harus digunakan oleh smart people. Kalau nggak terbalik, smart TV yang akan mengontrol kehidupan kita, mengontrol emosi kita, sehingga tindakan kita juga tidak benar nantinya. Karena sekali lagi saya ingatkan, smart TV harus dikontrol oleh smart people. Karena itu penting kita melihat kebenaran Alkitab. Kalau kita melihat sebelumnya Paulus mengatakan, ayo orang-orang merdeka, orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Mari hidupmu dipimpin oleh Roh. Karena hanya Roh Kudus yang dapat menghasilkan buah roh di dalam kehidupan orang percaya. Beberapa buah roh yang saya sampaikan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini hal-hal yang sangat dibutuhkan orang di masa-masa sukar pandemi COVID-19 ini. Saya sudah katakan tadi di pusat perbelanjaan itu, banyak orang beli TV dengan harapan melalui siaran TV mereka dapat hiburan. Oke, itu baik. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan sukacita, kasih, damai sejahtera, bukan hanya Anda rasakan secara pribadi, tetapi Bapak Ibu ingin menciptakan, menghasilkan suasana damai dan penuh sejahtera, mari mau hidup dipimpin oleh Roh. Karena Roh Kudus yang akan menghasilkan buah-buah roh itu, kasih, sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan orang percaya. Dan ketika Anda dan saya dipimpin oleh Roh, kita akan dimampukan untuk menciptakan suasana yang penuh damai dan sukacita. Sehingga walaupun kita terbatas, kita akan tetap bersukacita memuji Tuhan. Amin. Walaupun kita terbatas, kita akan tetap bisa damai. Kalau kita lihat keadaan sekitar kita kurang damai, Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang akan memampukan kita merasakan kedamaian, bahkan menciptakan kedamaian. Sehingga orang-orang di sekitar kita akan merasa nyaman, akan merasa dikuatkan melalui keberadaan kita. Karena itu sekali lagi saya tekankan, keberadaan orang percaya di masa-masa ini sangat penting. Mari kita sikapi ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita orang merdeka. Kita dipimpin oleh Roh, sehingga kita bisa menciptakan hal-hal yang baik. Saya ingin sampaikan lebih lanjut dari kebenaran firman Tuhan. Saling tolong menolong. Saling menjaga. Ayat 2 dari pasal 6 berkata seperti ini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Di masa-masa ini ketika banyak godaan membuat kita ingin mementingkan diri kita sendiri, firman Tuhan menegaskan, mengajarkan, mengingatkan kita kembali. Ayo, mau menabur yang baik. Karena prinsip kebenaran firman Tuhan mengajarkan, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Di masa-masa seperti ini, kalau kita hanya menabur gerutu, kalau kita hanya menabur bersungut-sungut, kalau kita hanya menabur mementingkan diri sendiri, maka kita tidak akan pernah menuai kebaikan. Justru Paulus mengingatkan, jangan saling menggigit, jangan saling menelan, supaya kita jangan saling membinasakan. Ketika kita sudah mulai menabur hal-hal yang jahat, hal-hal yang hanya berpusat kepada kepentingan kita pribadi, hal yang jahat yang akan kita tuai. Karena itu Paulus menegaskan, ayo dalam kondisi-kondisi yang gak enak, justru saling menolong, saling mengingatkan, saling membawa orang kembali kepada kebenaran. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena pada waktunya, dan saya yakin akan tiba waktunya, orang-orang yang terus mengerjakan hal yang baik, orang-orang yang akan terus menabur hal yang baik, akan menerima hal yang baik, akan menuai hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Ini akan membedakan kita orang-orang percaya dengan orang lain dalam menanggung, dalam menghadapi, dalam menjalani masa-masa sukar ini. Karena itu selama masih ada kesempatan ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari, selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah. Kalau Paulus menekankan, utamakan teman-teman seiman. Bukan berarti kita dibatasi untuk melakukan kebaikan kepada semua orang. Tetapi seperti yang kita sedang rasakan, ketika kita hanya harus diam di rumah, bukankah ini waktu yang tepat untuk kita mulai kembali membangun hubungan yang erat dengan keluarga kita? Mulai kembali melakukan hal-hal yang baik, yang positif di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin di masa ketika kita bisa bebas di luar, kita punya banyak waktu mengerjakan hal lain, dan kita punya sedikit waktu untuk menghabiskannya dengan keluarga kita. Masa-masa work from home, social distancing, ini masa-masa yang tepat untuk kembali kita mengutamakan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita. Mungkin sebagai orang tua ini waktu yang tepat untuk kita mendidik anak kita dengan nilai-nilai yang luhur, kebenaran firman Tuhan. Mungkin ini waktu yang tepat untuk kita membangun mesbah keluarga kita kembali, yang mungkin dulu sempat diabaikan. Tetapi lepas dari itu, jangan jemu-jemu berbuat baik. Selama masih ada kesempatan. Hari ini kita masih bersyukur bahwa kita diberikan nafas, diberikan waktu untuk kita tetap beribadah. Dan kembali saya tekankan, gak ada alasan untuk kita tidak memuliakan Tuhan di masa-masa ini. Masih banyak kesempatan. Pemerintah masih kasih kebebasan untuk kita melakukan ibadah sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing di rumah kita masing-masing. Ini menjadi jaminan kita tetap bisa beribadah. Ini menjadi dukungan kita tetap dapat melakukan hal yang baik. Karenanya mari, jangan jemu-jemu. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu selama masih ada kesempatan. Kita tidak berbicara panjang lebar ke depan. Apakah akan bertambah baik keadaannya ataukah bertambah buruk?
Tetapi kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan, selama masih ada kesempatan untuk kita berbuat baik, kerjakanlah hal-hal yang baik itu. Sehingga kita pada waktunya akan menuai hal-hal yang baik. Mari Bapak Ibu, tetap semangat. Mari orang-orang merdeka, tetap semangat di dalam Tuhan. Kita masih punya banyak kesempatan untuk mengerjakan hal-hal yang baik di masa pandemi ini. Ketika kita bekerja di rumah, ketika kita belajar dari rumah, kerjakan itu sebaik mungkin. Ajak keluarga beribadah, bangun hubungan yang erat, bangun mesbah keluarga yang baik di masa-masa ini. Itu hal-hal yang baik yang dapat kita kerjakan. Kalau Anda punya media sosial, gunakan itu untuk menyebarkan kabar-kabar positif. Saya senang ketika melihat angka kesembuhan mulai meninggalkan jumlah angka kematian. Artinya terjadi banyak kesembuhan di negara kita dari kasus COVID-19. Ini hal-hal yang baik untuk disebarkan. Sebarkanlah kebenaran firman Tuhan. Katakan di dalam Yesus ada harapan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Katakan hal-hal yang membangun. Jangan beritakan hal-hal hoax. Hal-hal yang sekedar menebar teror atau ketakutan. Tapi mari kita menyebarkan kabar baik. Gunakan medsos kita dengan baik. Terus berbuat baik karena kita akan menuainya. Sebagai ayat penutup. Ayat 16 berkata seperti ini. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Melakukan himbauan pemerintah tidak merenggut kemerdekaan kita. Justru kita ikut berjuang bersama memenangkan pertempuran melawan COVID-19 ini. Kita tetap bisa bebas melakukan perbuatan baik dengan cara yang unik di masa-masa ini. Tetap semangat, tetap kerjakan hal yang baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita di masa-masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tetap melihat kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami sadar semua yang boleh kami alami tidak lepas dari izin dan sepengetahuan Tuhan. Dan melalui kebenaran firman-Mu kami belajar Tuhan, bahwa kami merdeka di dalam Engkau. Dan karenanya dalam situasi seperti ini, kami tidak dibenarkan untuk meninggalkan iman pengharapan kami. Kami tidak dibenarkan untuk berkompromi, untuk mengambil keselamatan diri sendiri atau kenyamanan diri sendiri. Tetapi kebenaran firman-Mu telah mengajarkan kami, justru dalam memaknai kemerdekaan di dalam Kristus, kami dituntut untuk menyatakan kasih Kristus dengan mengasihi sesama. Karenanya Tuhan, tuntun kami dengan Roh-Mu, sehingga kami tetap bisa menghasilkan hal-hal yang baik di tengah-tengah masa yang penuh keterbatasan ini Tuhan. Kami akan tetap semangat, kami akan tetap bergairah, melakukan yang terbaik, melakukan hal-hal yang baik, menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Di waktu ini Tuhan kami berdoa bagi para pekerja medis Tuhan, para relawan di garis depan yang berjuang secara langsung menghadapi COVID-19. Tuhan bantu, Tuhan tolong, Tuhan berkati keluarga mereka. Tuhan juga yang selamatkan mereka. Kau juga Tuhan yang menolong pemerintah kami Tuhan, dalam mengambil setiap kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi negeri kami. Kami berdoa memberkati pemerintah kami, berikan kesehatan, keselamatan yang daripada Tuhan,
Hikmat marifat Tuhan juga Tuhan berikan. Sehingga setiap keputusan yang diambil itu merupakan keputusan terbaik yang di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Kami berdoa buat petugas keamanan, penegak hukum di bangsa dan negara kami. Tolong mereka juga Tuhan. Karena ya Bapa, kami melihat tindak kriminal mulai terjadi Tuhan. Dan karenanya kami berdoa, setiap roh-roh kekerasan, roh-roh yang membuat orang anarki, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjaga, tangan kuat kuasa Tuhan yang tetap menjaga keamanan, ketentraman, kedamaian bangsa dan negara kami, Indonesia. Tidak ada kuasa lain yang dapat melakukannya Tuhan. Karenanya kami berdoa, memohon Tuhan untuk tetap menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Karenanya kami berdoa Tuhan, mari pakai kami umat Tuhan untuk tetap dituntun Roh Kudus. Sehingga kami itu tetap bisa membantu, menciptakan kondisi yang penuh dengan damai dan sukacita di tengah-tengah pandemi ini. Berikan kami keberanian Tuhan untuk mau menegur orang di dalam kasih. Berikan kami hati untuk peduli, membawa orang tetap fokus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berikan kami keberanian untuk menyebarkan kabar-kabar baik. Dan berikan kami keberanian untuk menolak kabar-kabar yang tidak baik. Menolak godaan melakukan hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memaknai kemerdekaan kami dengan benar. Dengan hidup dituntun oleh Roh dan melakukan hal-hal yang baik. Kami akan melihat Tuhan, tuaian-tuaian yang baik itu terjadi di dalam kehidupan kami dan di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku.
bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Pengumuman. Gereja mengadakan program berbagi kasih di masa pandemi. Kali ini gereja membagikan 180 paket sembako kepada jemaat dan warga lingkungan sekitar gereja. Ini merupakan kegiatan berbagi kasih yang kedua kalinya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin terlibat, silakan mengumpulkan sumbangannya di gereja. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang ikut ambil bagian dalam program berbagi kasih di masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita hari ini dan kita terima berkat. Mari kita berdoa. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Kristus Yesus, serta kuat kuasa persekutuan dengan Roh Kudus memimpin menyertai langkah kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Kristus datang kembali. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa